Lu pernah gak sih pas udah ngantuk banget, lampu udah mati, badan udah capek, tapi otak lu malah muter kayak radio rusak, mikirin hal-hal yang bikin lu cemas. Mulai dari, aduh, kenapa tadi gua ngomong gitu ya? Sampai, gimana kalau besok gua gagal pas ujian? Padahal badan lu udah capek, tapi kepala lu gak mau diem. Gua ngerti banget rasanya. Lu kira lu lagi mikir keras cari solusi, tapi sebenarnya lu cuma lagi overthinking. Gua pernah banget pas malam sebelum ujian, gua muter terus mikirin gimana kalau gua nggak bisa jawab soal ujiannya. Padahal sebenarnya pas ujian besoknya lancar-lancar aja, tapi malam itu gua nggak bisa tidur. Pertama, lu harus tahu bedanya antara overthinking sama problem solving. Overthinking itu kayak lu lari di treadmill, capek, ngos-ngosan, tapi lu nggak kemana-mana. Sedangkan problem solving itu kayak lu jalan kaki pelan-pelan ke depan, mungkin lambat, tapi lu maju satu langkah demi satu langkah. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar lu bisa lepas dari lingkaran setan pikiran ini dan mulai jalan pelan-pelan maju? Gua paham ini nggak gampang, tapi langkah-langkah kecil ini bisa bantu lu lepas pelan-pelan. Nah, di video ini gua bakal share 7 hal yang bisa bantu lu buat berhenti overthinking dan mulai problem solving. Biar lu bisa hidup lebih tenang, nggak stuck di pikiran sendiri, dan akhirnya bisa maju. Kenali dan pisahkan akar pikiran. Cari akar pikiran lu. Tanya ke diri lu, apa sih yang sebenarnya gua takutin? Ini beneran masalah nyata atau cuma ketakutan gua doang? Apa yang bisa gua kontrol sekarang? Dengan nanya ini, lu bantu diri lu buat pisahin mana ketakutan yang nyata, mana yang cuman asumsi di kepala lu doang. Yang kedua, time blocking. Lu pasang waktu buat mikir. Kasih diri lu waktu 15-20 menit buat mikirin masalah overthinking lu. Misalnya lu lagi mikirin buat ujian besok, tulis semua opsi yang ada di pikiran lu, sekecil apapun itu. Misalnya baca ulang catatan materi yang menurut lu paling sering keluar di ujian, atau tanya temen yang udah belajar duluan, biar lu nggak belajar sendirian. Lu juga bisa coba kerjain soal latihan tahun lalu buat ngetes pemahaman, atau sekadar istirahat 10 menit, ambil nafas, biar kepala lu nggak mumet. Kadang, lu bisa minta tolong temen buat bikinin kuis kecil buat latihan bareng, atau fokus aja review satu bab yang lu anggap paling penting, nggak perlu maksa belajar semua materi sekaligus. Kalau udah capek, ya udah tidur lebih awal aja, biar besok pas ujian lu nggak ngantuk dan otak lu lebih fresh. Intinya, semua langkah kecil kayak gitu juga solusi, dan itu udah lebih baik daripada lu diem aja muter-muter di kepala sendiri. Yang ketiga, mulai dengan langkah kecil. Setelah lu time block 20 menit tadi, semua opsi lu tulis, langsung pilih langkah paling sederhana dan kerjain. Lu nggak harus nunggu mood atau nunggu yakin. Progres kecil jauh lebih baik daripada diem di kepala sendiri. Nah, setelah lu mulai ambil langkah kecil, ada satu hal lagi yang sering bikin kita kejebak overthinking. Ada di poin keempat, yaitu ganti pertanyaan dari kenapa ke bagaimana. Misalnya dari kenapa gua selalu gagal, itu jadi bagaimana gua bisa lebih baik besok. Atau dari kenapa orang gak suka sama gua, itu jadi bagaimana gua bisa komunikasi lebih baik sama orang lain. Ini bikin otak lu fokus ke solusi, bukan muter-muter di masalah. Kalau langkah-langkah tadi udah lu lakuin tapi pikiran masih muter terus, apalagi pas malam mau tidur, lu bisa coba cara kelima ini, yaitu latihan mindfulness. Caranya gampang, coba lu tarik nafas yang dalam, terus coba teknik 5, 4, 3, 2, 1. Cari 5 hal yang lu lihat, 4 hal yang lu sentuh, 3 suara yang lu denger, 2 aroma yang lu cium, dan 1 hal yang lu rasain di mulut. Ini bikin kepala lu lebih tenang dan bikin lu nggak terus kebawa pikiran ke masa lalu atau takut sama masa depan. Dan ngomongin soal itu, gua pengen lu inget satu hal penting lagi. Poin keenam, terima dan lepaskan.
Lu juga perlu nerima kalau nggak semua hal bisa lu kontrol. Fokus ke apa yang bisa lu kontrol sekarang, sisanya lepasin. Karena makin lu coba kontrol hal yang nggak bisa lu kontrol, makin capek pikiran lu. Dan biasanya capek ini muncul karena kita ngerasa semuanya harus sempurna dulu. Dan ingat, nunggu sempurna itu cuma bikin lu nggak ngapa-ngapain. Mending lu mulai aja dulu meskipun nggak sempurna. Karena progres kecil jauh lebih baik daripada stuck mikirin hal yang nggak lu lakuin. Dan terakhir, minta bantuan profesional. Kalau overthinking lu udah sampai ganggu tidur, bikin lu cemas banget, sampai ganggu hidup lu, jangan ragu buat cari bantuan profesional. Itu bukan tanda lu lemah, itu tanda lu peduli sama diri lu sendiri. Gua tahu overthinking itu wajar, tapi jangan sampai dia ngerampas hidup lu, ya. Fokus ke langkah kecil bukan kesempurnaan. Ingat, lu gak sendiri. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama, tapi lu bisa belajar buat ngontrol pelan-pelan. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa pencet like biar YouTube tahu video ini penting buat banyak orang. Subscribe juga biar lu gak ketinggalan tips simple buat ningkatin hidup lu step by step. Ingat, satu langkah kecil hari ini jauh lebih baik daripada stuck di kepala sendiri tanpa maju.